Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang redoks dengan menggunakan cara setengah reaksi. Oke, kita tulis terlebih dahulu terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan metode setengah reaksi. Jadi, langkah pertama, kita harus samakan atom yang berubah biloxnya. Kemudian yang kedua, kita harus menyamakan O dengan cara menambah H2O pada bagian yang kurang O. Lalu langkah ketiga, kita samakan H dengan H+, dengan menambah H+ maksudnya ya. Jadi ditambah sama H+ bagi sisi yang kurang H. Dan langkah yang terakhir, kita samakan muatan dengan menambah elektron pada muatan yang besar. Kemudian kita harus ingat untuk golongan 1A, 2A, H, dan O, maka dia itu jarang berubah ya, khusus untuk ini. Kemudian cara yang tadi kita sudah sebutkan, yang ini itu merupakan dalam kondisi suasana asam. Nah, sekarang bagaimana kalau suasana basa? Jadi, ketika suasananya basah, maka kita bisa menggunakan pakai cara asam, kemudian dibasahkan dengan cara menambah OH- sebanyak H+-nya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kondisinya asam ya. Jadi langkah pertama kita lihat yang berubah, yaitu Cr2O7 menjadi Cr3+, kemudian SO2-nya menjadi HSO4-, gitu ya. Kemudian langkah pertama kita harus menyamakan atomnya. Jadi yang Cr di kiri ada 2, maka di kanan harus dikali 2. Kemudian yang bawah S-nya 1, yang kanan S-nya juga 1, berarti sudah aman. Lalu langkah kedua, kita menyamakan O dengan cara menambah H2O di bagian yang kekurangan O. Oke, yang atas dulu, O di kirinya 7, sedangkan yang kanan itu O-nya kosong, berarti kita tambah H2O sejumlah 7 ya. Kemudian kalau yang bawah, O yang kanan itu 4, O yang kiri 2, berarti kita perlu menambah 2 lagi O-nya, berarti ditambah 2 H2O. Sebentar, biar tidak terlalu mepet. Nah, seperti ini. Lalu langkah ketiga, kita menyamakan H dengan menambah H+. Oke, untuk yang atas H-nya ada 14, yang kiri tidak ada H, berarti kita tambah 14 H+ ya. Kemudian yang bawah hanya ada 4, yang kanan hanya 1, berarti kita butuh 3 H+. Benar ya? Kemudian langkah keempat, kita menyamakan muatannya. Oke, kita samakan muatannya. Jadi yang atas itu ada 14, kemudian Cr2O7 itu punya muatan 2- ya, lupa belum ditulis.
berarti dikurangi 2. Kemudian yang kanan ada 2 kali plus 3 berarti plus 6. Kemudian ditambah 0. Oke, yang kanan muatannya adalah positif 6. Yang kiri 14 dikurangi 2 berarti plus 12. Nah, muatan yang besar itu yang kita tambahkan elektron. Muatan yang besar kan yang bagian kiri, berarti kita tambah elektron sebanyak berapa? 12 biar jadi 6 berapa? Kita perlu tambahkan 6 elektron ya, berarti yang kiri ditambah 6 elektron. Sampai situ oke ya. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah ini kan muatannya 0, ini juga 0, ini min 1, ini plus 3. Berarti yang kanan itu plus 2, yang kiri 0, besaran yang kanan. Berarti biar plus 2 menjadi 0, berarti kita perlu menambahkan 2 elektron. Oke, setelah itu karena elektronnya belum sama, kita samakan dengan cara yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Maka akan membentuk reaksi baru menjadi 6 elektron ditambah 14H+ ditambah Cr2O72- menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Kemudian yang kedua 3 kali 2 berarti 6H2O ditambah 3SO2 menjadi 3HSO4- plus 9H+ plus 6 elektron. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita coret yang sama. Elektronnya bisa kita coret. Kemudian di sini ada 6H2O, di sini ada 7, sisa 1. Kemudian 9H+ sama 14H+, sisanya 5 ya. Kemudian apalagi? Sudah? Oke, kalau sudah berarti kita tulis sisanya yaitu 5H+ ditambah 3SO2 ditambah Cr2O72- menjadi 2Cr3+ ditambah 1H2O ditambah 3HSO4-. Nah, kalau kalian masih penasaran apakah sudah sama, coba kalian hitung. Biasanya jumlah O itu yang agak susah buat nyamainnya. Sekarang kita cek. 3 kali 2 berarti 6, O-nya ada 6, terus ditambah 7 berarti ada 13. Lalu yang kanan O-nya itu 1 kali 1 ya, ada 1 ditambah 4 kali 3 12. Hasilnya sama-sama 13. Nanti kalian bisa cek unsur lainnya, tapi caranya seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2, kondisinya adalah basa. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu Al menjadi AlO2, kemudian NO3- menjadi NH3. Oke, langkah pertama kita samakan atomnya. Apakah sudah sama? Jawabannya sudah ya. Kemudian langkah kedua kita samakan O-nya. Yang atas O di kanan ada 2, berarti yang kiri kita tambahkan 2H2O. Kalau yang bawah berarti ditambah 3H2O. Kemudian langkah ketiga kita tambahkan H+. Berarti yang kanan kita tambahkan 4H+, yang kiri kita tambahkan, di sini hanya ada 6 tambah 3 9. Berarti 9H+. Kemudian kita samakan muatannya. Yang bawah muatannya itu, oh ini juga lupa nih tadi gak ditulis muatannya. Oke, yang bawah muatannya 0. Yang bawah, yang atas ya, yang atas itu muatannya 0 plus 0. Kemudian yang AlO2 itu min 1 sama plus 4, berarti sisanya plus 3 lebih besar, berarti kita tambah plus
biar plus 3 menjadi 0 berarti tambah 3 elektron ya. Kemudian yang bawah plus 9 ditambah min 1, yang satunya 0 berarti sisanya plus 8. Oke, yang banyak berarti yang kiri, berarti ditambah 8 elektron. Di sini ada 8, di sini ada 3, belum sama ya. Maka kita samakan dengan cara dikali 8. Yang bawah kita kali 3. Kemudian kita tulis yang barunya, berarti 16H2O ditambah 8Al menjadi 8AlO2- ditambah 32H plus ditambah 24 elektron. Yang bawah berarti 24 elektron ditambah 27H plus ditambah 3NO3- menjadi 3NH3 ditambah 9H2O. Selanjutnya kita jumlahkan. Mana yang bisa dicoret? 16 sama 9 berarti 7 sisanya. Salah tulis, sebentar. 7-nya yang ini yo. Kemudian 24 bisa dicoret. Lalu apa lagi? H plus. Ada 27 sama 32. Sisanya berapa? Sisanya 5 ya. Kemudian apa lagi? Sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Oke, kalau sudah berarti kita tulis 7H2O ditambah 8Al ditambah 3NO3- menjadi 8AlO2- ditambah 5H plus ditambah 3NH3. Nah, kemudian khusus untuk basa, ingat kita tambahkan OH- sebanyak H plusnya. Di sini kan ada 5H plus ya. Nah, berarti kita akan tambahkan 5 OH-. Nah, kemudian perlu kita ketahui kalau ada 5H plus ditambah dengan 5 OH-, maka dia akan menjadi 5H2O. Sampai situ paham? Oh ya, kemudian ini tadi kan kita nambahin 5 OH-, biar tidak mengubah nilai maka kita tambahkan juga di ruas kiri 5 OH-. Tapi yang menjadi H2O hanya ruas kanan karena di ruas kanan ada H plus. Sampai situ paham ya? Maka selanjutnya kita bisa coret nih. Di sini kan ada H2O, ada 5, yang di sini ada 7. Berarti kita coret sisa 2. Maka reaksi yang paling akhir itu bisa kita tulis 2H2O ditambah 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5OH- menjadi 8AlO2- ditambah 3NH3. Sampai situ coba dicek lagi sudah sama atau belum. Kalau misalkan sudah sama artinya sudah benar. Nah, jadi ini jawabannya. Selanjutnya di sini soal nomor 3, kondisinya basah, ada soal tambahan. Di sini cepat aja ya. Jadi tidak terlalu dijelaskan. Kalau mau penjelasan bisa pakai yang sebelumnya. Oke, jadi kita tulis dulu Zn menjadi ZnO22-. Kemudian yang bawah itu